Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mengulangi kitab Al-Janaiz, bab yang ke-13 dari awal dari juz 5, hadis nomor 2100. Babnya bab mengafani mayat. Bab mengafani mayat. Mengafani mayat yaitu memakaikan kepadanya kain kafan. Memakaikan kepada mayat pakai kain kafan, dan kain kafan ini bisa digunakan pakaian yang dinamakan dengan kain kafan, atau bisa digunakan dengan pakaian yang dipakai sewaktu hidup, sewaktu dia masih hidup, sebagaimana Nabi SAW dibungkus dengan sebagian bajunya, kemudian baru digunakan kain kafan. Begitu juga yang lainnya, sebagaimana juga Nabi SAW pada bab yang telah berlalu, beliau meminta untuk dikafani salah seorang anaknya, anak wanitanya, dengan kain panjang yang beliau miliki. Kain panjang yang dimiliki oleh Nabi SAW diminta untuk digunakan sebagai kafan bagi anaknya yang meninggal. Jadi kain kafan itu dalam bahasa kita adalah kain tertentu, nama kain tertentu yang digunakan untuk yaitu kain kafan adalah pakaian mayat. Kain kafan adalah pakaian mayat. Padahal dalam bahasa syariat, kain kafan atau mengafani maksudnya membungkus mayat dengan kain. Membungkus mayat dengan kain, dan jenis kainnya lebih luas dari sekadar bahasa yang ada dalam bahasa kita. Mengafani mayat itu memakaikan pakaian kepada mayat, apapun bentuk pakaiannya, baik itu pakaian panjang atau pakaian yang dipakai di waktu di dunia. Makanya orang-orang yang meninggal, yang mati syahid, itu juga dikafani, tetapi tidak digunakan kafannya kain tambahan yang dari pakaian yang dipakainya ketika meninggal dunia. Tidak boleh ditambahkan dengan kain luar. Sementara selain dari mujahid atau orang-orang yang meninggal di medan perang syahid, itu dipakaikan juga, boleh dipakaikan dengan pakaiannya sendiri, dan bahkan ditambah untuk menutupi seluruh tubuhnya. Dan Nabi SAW menjelaskan bahwasanya kain kafan ini beliau dibungkus dengan 3 helai, bi thalathati athwabin sahuliyah, dengan 3 helai pakaian yang dibuat di Yaman, di negeri Sahul, di Yaman, pakaian buatan atau made in Sahul. Jadi thalathati thiyabin sahuliyah. Ini Nabi SAW menjelaskan bahwasanya kain kafan itu bukan kain tertentu yang warnanya tertentu, tetapi dia adalah pakaian yang digunakan untuk mengafani mayit. Pakaian yang digunakan untuk mengafani mayat. Jadi diambil dari perbuatan, yaitu mengafani, maksudnya membungkus mayat dengan pakaian. Dan
apakah dan semua pakaian yang digunakan untuk membungkus mayit namanya kain kafan, dari bentuk apapun juga atau dari warna apapun juga. Kalau kita kan kalau kain panjang tapi warnanya tidak putih, bukan kain kafan. Kain kafan, tapi yang dikenal dengan istilah kain kafan dalam bahasa kita adalah kain putih panjang yang tentu digunakan untuk mengafani mayit. Jadi pakaiannya lebih spesifik dalam makna bahasa kita. Sementara dari asal bahasa Arabnya dan praktek nabawinya itu diambil dari perbuatan mengafani mayit dengan kain, dan kain ini dari jenis apapun juga dan dari warna apapun juga. Walaupun Nabi SAW, dan ini mungkin yang sampai ke bahasa kita, Nabi SAW menganjurkan untuk mengafani mayit dengan warna putih. Ketika berbicara tentang warna putih, maka Nabi SAW memerintahkan kita atau menganjurkan kita untuk memakainya, sering menggunakan pakaian yang berwarna putih untuk laki-laki tentunya. Dan wa kafinu fiha mautakum, kafani dengan warna putih itu juga orang-orang yang meninggal di antara kamu. Ini sekedar penjelasan tentang makna mengafani. Adapun yang dibawa oleh bab ini menjelaskan tentang kain kafan ini diambil dari harta siapa. Dari harta siapa? Kain kafan diambil dari harta mayit. Sebagaimana yang ada di dalam hadis yang pertama di bawah bab ini. Hadis yang pertama, hadis 2100 dari hadis Khabbab Ibnul Arat, salah seorang sahabat Nabi, mantan budak, dan dia masuk Islamnya dari lapisan masyarakat yang seperti itu, yang dari budak. Khabbab Ibnul Arat yang hadisnya masyhur ketika masih di Mekah, dan Nabi SAW ketika menerima para sahabatnya mengikrarkan dan berbaiat, mengikrarkan syahadat, 2 kalimat syahadat dan berbaiat, mengingatkan bahwasanya kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah, akan dibantu oleh Allah dalam mengembangkan atau mengamalkan agama. Beberapa tahun berada di Mekah, belum nampak titik terangnya. Yang ada hanya ujian, cobaan, tantangan, gangguan dan penindasan, intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Maka dengan berani dia datang kepada Nabi SAW, meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, kapan pertolongan yang engkau janjikan? Kita sudah lama sudah hidup di dalam berbagai macam cobaan, hambatan dan halangan. Maka Nabi SAW menjelaskan, sesungguhnya kalian ini orang-orang yang maunya cepat mendapatkan hasil. Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Dan begitulah sifat kita, dan bahkan sifat yang mungkin bawaan siapapun juga. Bahkan dalam beramal ini, beramal melakukan ketaatan, kita maunya hasilnya cepat. Makanya jarang orang mau beramal kalau tidak bukan dorongan iman. Kenapa? Karena hasilnya tidak ada. Mana ada setiap selesai sholat ada di pintu masjid ada malaikat membagikan duit? Tidak ada. Kita beramal setiap waktu sepanjang masa, tetapi tidak ada nilai amalan, cuma keyakinan yang kuat. Dan terkadang menakjubkan bila mana keyakinan yang kuat terhadap janji Allah. Kita lihat bagaimana besarnya amalan orang-orang yang benar-benar kuat keimanan mereka terhadap janji Allah. Dan bahkan mereka menggambarkan dalam kehidupan dunia ungkapan-ungkapan di antara mereka yang mengatakan, inni syamamtu raihatal jannah, saya menghirup aroma surga. Ya'ti min wara'i Uhud, datang dari arah Uhud. Ini sebelum perang Uhud. Dia sudah merasakan aroma surga karena memang yakinnya dengan janji Allah.
ketika kita melihat ada orang-orang yang berinfak dengan semua hartanya, dengan harta yang paling berharga yang ia miliki. Abu Darda, sahabat Nabi SAW, harta satu-satunya yang paling berharga ia miliki. Umar bin Khattab, ketika merasa dia sudah beramal, memiliki modal yang banyak untuk mengalahkan Abu Bakar, dia mengetahui ada sebagian dari hartanya yang sangat besar dan paling berharga yang miliki, ia ingin memacu dan mengalahkan Abu Bakar Siddiq di hari itu. Ternyata memang Abu Bakar tetap yang pertama. Ini dorongan keyakinan terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa yang mereka miliki dari keimanan. Dan amal soleh ini, kebaikan yang kita lakukan, janji pahalanya, balasannya dari Allah hanya sebatas janji. Barang siapa yang beriman, beramal soleh akan mendapatkan ini surga. Memang Allah Subhanahu wa taala seakan-akan secara detail menceritakan tentang surga. Mereka akan bertelek-telekan, berpandang-pandangan, minum dengan buah-buahan yang mudah untuk dipetik. Ini diceritakan semuanya oleh Allah. Mereka tertawa, bergembira, wa yanqalibu ila alihi masrura, dan mereka dalam surah Yasin Allah mengatakan fi syughulin fakihun. Mereka dalam kesibukan yang selalu dalam keadaan kegembiraan, sibuk dengan hal-hal yang menggembirakan, tidak ada kesedihan. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ini semua diceritakan oleh Allah. Cuma keyakinan kita dengan janji dan cerita Allah ini yang belum kita pupuk, sehingga dorongan untuk beramal semakin, atau kita belum terlalu kuat. Seakan-akan yang menjadikan seakan-akan kita melihat benar di hadapan kita itu janji Allah. Apa yang diceritakan oleh Allah, sebagaimana diceritakan oleh Hanzalah ketika mereka berada di hadapan Nabi dan Nabi menceritakan tentang surga, tentang neraka, tentang akhirat. Seakan-akan kami melihat surga, seakan-akan melihat neraka. Begitu kuatnya keyakinan mereka. Dan Khabbab bin al-Arat ketika itu memang bukan berarti rendah keyakinan mereka, tetapi memang kondisi perjuangan mereka menerapkan, mereka inginnya sholat dalam keadaan nyaman, aman, tenang, tidak ada yang mengganggu. Ingin beribadah benar-benar beribadah khusyuk tanpa ada yang menyakiti. Ini yang mereka inginkan secepatnya, merindukan beribadah di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dengan aman, dengan nyaman, tentram. Ini yang mereka impikan dan itu yang mereka harapkan. Bukan hidup tenang, maksudnya bukan mendapatkan kejayaan dunia, enggak. Yang mereka inginkan bagaimana beribadah itu dengan aman. Ini yang mereka minta. Itu yang Khabbab bin Aras minta kepada Rasulullah SAW. Bukankah sudah saatnya engkau berdoa agar kami diberi pertolongan oleh Allah? Tetapi Nabi katakan, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Sungguhnya kalian ini orang-orang, ini Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, padahal dia tahu bagaimana perjuangan para sahabatnya mempertahankan iman, mempertahankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau ceritakan tentang orang-orang terdahulu, bahwasanya ada orang yang beriman mempertahankan imannya di masa lalu yang disiksa hidup-hidup sampai mati, dibawakan gergaji dan dibelah dari mulai kepalanya sampai seluruh tubuhnya, digergaji dan dibelah. Dan ini terjadi, Nabi menceritakan. Dan ada yang disisir kulitnya, dagingnya dengan sisir dari besi yang tajam, dan terpisah antara daging dengan tulang. Setiap saat diminta, diperintahkan dia untuk kembali kepada agama kesyirikan, tapi mereka tetap mempertahankannya. Sampai mati mereka tidak mendapatkan balasan yang janji keimanan di dunia. Bahkan mereka terakhir yang mengantarkan mereka kepada kematian, penyiksaan yang sangat luar biasa di luar peri kemanusiaan. Tetapi mereka tidak pernah meminta agar Allah berikan pertolongan, berikan apa yang dijanjikannya di dunia. Mereka inginnya secara total mereka dapatkan di akhirat. Dan ini cerita tentang Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu ta'ala an. Ia bercerita, hajarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah. Kami berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijrah meninggalkan negeri tumpah darah satu tempat dari bumi Allah menuju tempat yang lain.
yang ditinggalkan tidak lagi bisa beribadah di sana, yang dituju tempat yang bisa beribadah di sana. Itu mereka ungkapkan fi sabilillah, hanya karena Allah. Bukan kenapa, bukan mengharapkan kepentingan dunia. Nabtaghi wajah Allah, yang kami harapkan adalah wajah Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fa wajaba ajruna 'ala Allah. Maka dengan hijrah itu maka sudah pasti Allah akan memberikan, dan ini keyakinan terhadap pahala. Kita seorang hamba dan kita sebagai seorang muslim, tugas kita hanya beramal dan mengikhlaskan amal, dalam beramal mencontoh tuntunan Rasulullah SAW. Dan harus kita yakini bahwasanya Allah akan pasti membalas. Keimanan ini yang harus ada. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Khabbab di sini, fa wajaba ajruna 'ala Allah. Maka sudah pasti Allah memberikan pahala kepada kami. Keyakinan terhadap pahala Allah. Usaha untuk menyempurnakan amal, mengikhlaskan agar amal itu diterima oleh Allah. Kalau sudah selesai tugas kita, maka harus ada keyakinan Allah memberikan pahala, karena Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan memungkiri janjinya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal walau seberat satu butir atom yang terkecil dari apa yang ada di muka bumi ini, beratnya, ukuran beratnya, maka Allah pasti akan membalasnya. Keyakinan ini yang harus kita pupuk, sehingga mendorong kita untuk banyak beramal. Dan tidak merasa bahwasanya saya sudah banyak beramal, tidak ada buktinya. Tidak, kita harus tetap beramal, dan kita harus yakin Allah akan memberikan balasan. Agar kita selalu istiqamah, harus istiqamah mengumpulkan kebaikan-kebaikan kita, karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan balasannya. Fa wajaba ajruna 'ala Allah. Faminna man madha lam ya'kul min ajrihi syai'a. Di antara kami yang berjuang, berjihad, berhijrah, itu ada yang pergi maksudnya meninggal dunia, dan di dunia ini sama sekali dia tidak merasakan hasil dari keimanannya. Banyak para sahabat demikian. Sebagaimana ceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, "Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir." Di antara orang-orang yang dijanjikan oleh Allah mendapatkan kebaikan, di antara mereka ada yang di dunia ini tidak mendapatkan apa-apa. Hanya beribadah, hanya berjuang, tetapi sama sekali ketika meninggal belum ada dia dapatkan hasilnya dari amalannya. Kemudian faminna man madha, di antara kami ada yang sudah pergi, maksudnya meninggal, lam ya'kul min ajrihi syai', tidak sedikit pun yang ia ambil dari amalan, hasil dari amalannya. Mungkin dalam keadaan tersiksa, dalam keadaan apapun juga, belum memetik hasilnya di dunia. Ini di antara yang telah berjuang dahulu, bukan sekarang. Ini diceritakan oleh Al-Khabbab bin Arat radhiyallahu ta'ala. Minhum Mus'ab ibn Umair. Di antara mereka adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair gambaran yang sangat luar biasa dari kehidupan manusia, dan ini harus kita jadikan barometer, cermin. Beliau di masa sebelum Islamnya hidup dalam kejayaan, hidup dalam kesenangan, hidup dalam kemewahan. Orang kaya, terpandang, pemuda yang mungkin selalu dicari oleh semua wanita, dengan pakaiannya yang mewah, dengan segala wewangian yang ada, yang ia miliki, dengan kekayaan orang tuanya, Mus'ab bin Umair. Dan Allah Subhanahu wa taala masukkan hidayah ke dalam hatinya. Ia tinggalkan semuanya. Ia tinggalkan semua kemewahan itu, ia tinggalkan semua kesenangan-kesenangan duniawi itu, masuk ke agama Islam, dan bertentangan pertama kali dengan ibunya, dengan orang tuanya, yang sebelumnya benar-benar menjadikan dia sebagai orang yang paling dicintainya, disayanginya. Orang tuanya benar-benar memanjakan Mus'ab bin Umair, sehingga dia seorang pemuda yang tumbuh dalam kemewahan, hidup dalam kesenangan, dan segala kelengkapan diinginkan oleh semua orang. Tetapi ketika dia masuk Islam, tantangan yang pertama yang akan dihadapi oleh Mus'ab bin Umair ibunya. Tetapi antara hidayah dengan orang tua, antara kemewahan dengan keimanan,
Dan sampai diceritakan dalam sebagian riwayat, orang tuanya memberikan ancaman setelah bujuk rayu dilakukan tetapi juga tidak berhasil, dan ancaman, dan bahkan dia melakukan mogok makan sampai sakit-sakitan dan tidak makan. Betapa besarnya kecintaan Mus'ab kepada ibunya, tetapi apalah artinya ibunya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ibunya, yang memberikan ibunya untuknya. Maka dia tidak menerima permintaan orang tuanya, ibunya, dan bahkan mengatakan sebagaimana yang diceritakan oleh sebagian ahli sejarah bahwasanya, wahai ibunda, jika engkau memiliki lebih dari satu nyawa, kemudian engkau mati karena tindakanmu ini, kemudian hidup lagi dan kamu lakukan tindakan yang seperti ini terus begitu, dan kamu minta saya untuk kembali kepada agama dahulu, maka tidak akan saya tinggalkan. Kemudian dia hijrah tanpa membawa apa-apa. Dan bahkan ketika meninggalnya, setelah dia memegang bendera pimpinan pasukan di perang Uhud, dan di antara yang diceritakan, dia ketika ditemui mayatnya sudah yang tidak memiliki kedua tangan karena tertebas senjata musuh dan meninggal tertombak oleh tombak. Kemudian ketika dikafani, ia tidak memiliki apa-apa. Pakaian yang ia miliki tidak cukup untuk membungkus badannya sebagai kafan, sehingga dikafani ini, sebagian riwayat menjelaskan, dikafani bagian atasnya dengan kafan, kemudian sisanya dengan daun-daun kayu. Inilah di antara contoh dari ayat yang tadi dibacakan, wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Mus'ab bin Umair belum merasakan apa-apa. Perang Uhud, perang yang terjadi di tahun ketiga Hijriah, Islam belum jaya, dan mereka sudah meninggal dunia membawa penderitaan duniawi yang mereka rasakan dalam keimanan, dan bahkan meninggal di medan perang menegakkan agama. Mereka belum merasakan kejayaan Islam. Ini yang dimaksud oleh Khabbab bin Arat. Di antara yang merasakan demikian adalah Mus'ab bin Umair. Qutila yauma Uhudin. Dia meninggal di perang Uhud. Falam yujad lahu syai'un yukaffanu fih. Dia tidak memiliki sedikit pun pakaian yang digunakan sebagai kafan baginya, illa namirah. Namirah bukan nama tempat, tetapi dia adalah sejenis pakaian yang digunakan untuk menyelimuti sebagian tubuh. Illa namirah. Fakunna idza wada'naha ala ra'sihi, kata Khabbab, ketika kami tutupi bagian kepalanya, kharajat rijlah, terbuka kedua kakinya. Saking kecilnya, tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya. Kain yang ia miliki satu-satunya. Wa idza wada'naha ala rijlaihi kharaja ra'suhu. Dan sebaliknya, jika kami turunkan maka terbukalah kepalanya. Faqala Rasulullah SAW, da'uha mimma yali ra'sahu. Kata Nabi, tutupi bagian atas, yaitu kepalanya. Waj'alu ala rijlaihil idkhira. Dan tutupi yang terbuka dari bagian kakinya dengan daun-daun idkhir, salah satu pohon di padang pasir. Wa minna man ayna'at lahu thamratuhu fahuwa yahdibuha. Dan di antara yang lain, yaitu orang-orang yang sudah yang panjang umur dan bisa memetik hasil di dunia, dengan memetik buah-buahan yang matang di dunia. Ainat lahu thamratu, yang matang buah, artinya kejayaan Islam. Mereka bisa memetiknya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an merasakannya, dan dia minas sabiqin al-awwalin. Begitu juga Umar bin Khattab merasakannya, merasakan bagaimana indahnya hidup dalam ketenangan, beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita
mengambil cerita Khabbab bin Al-Arat ini sehingga kita bisa menghubungkannya ke bab kita mengafani mayat, yaitu dari harta dia sendiri. Dari harta dia sendiri. Kalau seandainya kafan itu boleh diambil dari harta orang lain, maka para sahabat yang lain punya pakaian, punya kain lebih dari dia. Yang ikut perang Uhud itu bukan hanya Mus'ab bin Umair. Di situ ada Nabi, di situ ada Abu Bakar Siddiq, di situ ada Umar bin Khattab, di situ ada para sahabat, hartawan sahabat. Tetapi kenapa tidak digunakan pakaian dari luar? Kenapa dia hanya pakaian yang ia miliki? Ini menunjukkan bahwasanya harta atau biaya untuk mengafani ini diambil dari harta ia sendiri, yang ia gunakan, yang ia miliki, sehingga tidak digunakan harta dari luar. Ini yang dijadikan oleh dalil oleh para ulama tentang hal itu. Jadi mengafani mayat dari harta miliknya berdasarkan kisah Mus'ab bin Umair, dan ini sebagai dalil bagi sebagian para ulama. Walaupun memang para ulama berbeda pendapat, dan bahkan sebagian yang mengatakan boleh mengambil digunakan harta orang lain, karena dari ini tidak tertuju kepada permasalahan itu secara spesifik. Kenapa hanya harta yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umair yang digunakan? Karena dia meninggal dalam keadaan syahid. Ini jawaban sebagian para ulama. Karena dia meninggal dalam keadaan syahid, yang harus dikafani dengan pakaiannya yang ia pakai, yang ada pada tubuhnya ketika itu. Dan di antara pakaian yang pakai selain dari pakaian baju dan celananya adalah kain panjang yang tidak bisa menutupi seluruh tubuhnya. Dan ini jawaban sebagian para ulama. Walaupun demikian tetap saja yang dipraktekkan di masa Nabi SAW bahwasanya kain kafan itu diambil dari harta peninggalan mayat. Harta peninggalan mayat. Di bawah bab ini ada beberapa hadis. 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah hadis. Hadis 2102 halaman 22 menceritakan tentang pakaian yang digunakan untuk mengafani Nabi, kain kafan Nabi SAW, dari hadis Aisyah Ummul Mukminin halaman 22, hadis 2102 dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha qalat kuffina Rasulullah SAW fi 3 athwabin bidin sahuliyah min kursufin laisa fiha qamisun wala imamah. Sesungguhnya Nabi SAW dikafani dengan 3 helai pakaian putih made in Sahul, bukan made in China ya, made in Sahul ya. Min kursufin, yaitu dari katun ya, terbuat dari katun. Laisa fiha qamisun wala imamah. Dalam pakaian yang dipakaikan kepada Nabi ketika meninggal, yaitu kain kafannya, tidak ada baju yang dipakaikan, yang digunakan sebagai pakaian, kata Aisyah, dan juga tidak ada serban yang dipakaikan. Dia hanya dibungkus dengan 3 helai tersebut. Ammal hullatu fa innama subbiha 'ala an-nasi fiha annaha ishturiyat lahu liyukaffana fiha faturikatil hullah wa kuffina fi 3 athwabin bidin sahuliyatin fa akhadhaha Abdullah bin Abi Bakar faqala la ahbisannaha hatta ukaffina fiha nafsi thumma qala law radiyallahu azza wa jalla li nabiyhi lakaffanahu fiha faba'aha wa tasaddaqa bi thamaniha. Adapun berita bahwasanya Nabi di kafani dengan hulla, ini adalah pakaian yang dipakai dengan warna dan dasar yang sama. Warna dan dasar yang sama untuk baju dan celana. Mungkin seperti pakaian Melayu sekarang ini, itu hullah namanya. Yang terbuat dari dasar yang sama dengan buatan baju, dengan celananya demikian, seperti itu.
Ini yang dimaksud dengan hullah. Dan Nabi SAW ketika masih hidup seringkali memakai hullah ini, apalagi dalam menyambut tamu memakai hullah, yaitu apa bahasa kita? Ya, setelan itu ya. Yang baju yang dipakai dengan celana itu sama warnanya, dengan dasar yang sama, dan itu hullah yang seringkali Nabi di momen-momen tertentu menggunakannya. Dan ada isu bahwasanya Nabi ketika meninggal dikafani dengan itu. Sebelum dikafani dengan 3 pakaian itu, dia memakai pakaian hullah, dan dibantah oleh Aisyah. Adapun tentang itu isunya dan itu tidak, isu yang tidak benar. Memang direncanakan oleh Nabi, dibelikan, dia dihadiahkan oleh seseorang, dan dia mengatakan ini mantap dijadikan sebagai kain kafan. Ternyata tidak jadi digunakan oleh beliau, dan dia dikafani dengan 3 helai tadi, pakaian warna putih, sahuliyah. Kemudian pakaian yang tersebut dihadiahkan kepada Abdullah bin Abu Bakar. Ketika dihadiahkan kepada Abdullah bin Abu Bakar, dia mengatakan kalau Nabi tidak menggunakan sebagai kain kafan, maka saya akan menjadikan saya gunakan untuk kain kafan saya. Ketika dia meninggal, hampir meninggal, sudah tua, dia mengatakan kalau dahulu Nabi, kalau Allah Subhanahu wa taala meridai untuk Nabi, maka sudah dipakai oleh Nabi. Berarti Allah tidak meridai ini sebagai pakaian kain kafan, maka dia juga berat untuk menggunakannya sebagai kain kafan baginya. Akhirnya dia jual dan dia sedekahkan harganya atau nilai dari penjualan hullah tadi. Sisa hadis setelah itu berhubungan dengan kain kafan Nabi SAW yang 3 helai. Dan dari situ dapat diambil 2 kesimpulan, bahwasanya yang pertama hadis kisah Mus'ab bin Umair, bahwasanya pakaian atau kain kafan diambil dari harta yang meninggal. Kemudian jumlah kain kafan untuk laki-laki, apa yang dilakukan pada Nabi SAW, yaitu dengan 3 helai kain. Dan Nabi SAW mengutamakan kain berwarna putih ketika itu, salasati athwabin bidin, yang berwarna putih. Maka ini warna yang sebagaimana juga ini perintahkan oleh Nabi, dan dia juga dilakukan kepadanya atau digunakan kain kafannya dari kain yang berwarna putih. Maka disitulah para ulama mengambil sunnahnya menggunakan warna putih sebagai untuk kain kafan. Sampai hadis yang terakhir itu semuanya tentang kisah kain kafannya Nabi SAW. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil bab yang kedua, 14, yang terakhir insyaallah hari ini, membungkus mayat. Loh, apa bedanya dengan mengafani? Ya. Ini yang dijelaskan oleh sebagian para ulama, bolehnya dilapisi tubuh mayat itu dengan pakaian biasa, kemudian dibungkus dengan kain kafan. Ini yang diisukan atau sempat diisukan yang dilakukan pada Nabi SAW, menunjukkan hal itu biasa, menunjukkan bahwasanya itu boleh. Dan bahkan Nabi SAW memerintahkan sebagian, dan bahkan ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meminta Nabi SAW memberikan kepadanya atau untuk sebagian kainnya yang bagian luar untuk dikafani ayahnya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini 2 anak beranak, namanya sama. Abdullah bin Ubay pemimpin orang munafikin di masa Nabi, dan dia punya anak muslim masuk Islam namanya Abdullah juga. Yang Abdullah yang muslim ini anaknya meminta kepada Nabi ketika Abdullah bapaknya meninggal, meminta pakaian luar Nabi, karena memang jubah itu bisa dilapisi. Seperti sampai sekarang masih ada di sebagian negara, seperti di Sudan. Di Sudan itu ada 2 jubah, yang setelannya jubah di dalam, dan ada setelan jubah di luar. Jubah luar ini yang diminta oleh Abdullah untuk bapaknya, dan Nabi memberikan. Dan dibungkuslah orang ayahnya dengan pakaian tersebut. Dan membungkus di sini maksudnya melapisi langsung yang bersentuhan dengan kulit, lapisan mayat. Setelah itu baru dibungkus dengan kain kafan.
Dan hadis yang dibawa ini menjelaskan tentang itu. Hadis Aisyah ummul mukminin qalat sujjiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina mata bi thawbin hibarah. Yang tadi hullah itu pakaian setelan yang biasa dipakai sekarang ini untuk hari Jumat di kota Pekanbaru ini atau mungkin di negeri kita ini untuk setelan Melayu itu, dan itu yang namanya hullah. Itu sudah dinafikan oleh Aisyah. Sementara pakaian yang dibungkus, yang tadi kan tidak membungkus, bukan dililitkan tapi hanya dipakaikan, ini yang dinafikan oleh Aisyah. Sementara yang sekarang ini dililitkan atau dibungkus dengan pakaian tersebut. Ini ditetapkan oleh Aisyah selain dari tiga helai pakaian made in sahul tadi. Nabi SAW sujjiya artinya diselimuti, dibungkus, hina mata ketika meninggal, bi thawbin hibarah, itu dengan kain yang terbuat dari kain katun. Berbeda kain katunnya, yang ini antara hibarah mungkin dari buatannya. Yang tadi sahuli ya, kain katun yang terbuat dari sahul, yang ini mungkin dari tempat yang lain. Tetapi sebelum itu dibungkus, Nabi SAW kemudian di atasnya baru dengan 3 helai kain kaban yang warna putih dari sahul. Ini menunjukkan bahwasanya boleh lebih dari 3 helai yang langsung menempel dengan kulit jenazah. Apalagi kalau dia menyukai pakaian tersebut. Di selama hidupnya di dunia terlihat bahwasanya dia benar-benar menyukainya, dan bahkan berwasiat untuk dia dipakaikan ketika meninggal. Selain dari kain kapan, ini boleh dilakukan oleh orang yang hidup bila ingin menerapkan wasiat dari orang yang meninggal ini. Kalaupun tidak diwasiatkan tetapi dilihat dia sangat menyukai pakaian tersebut dan ingin dipakaikan yang langsung berlapisan dengan kulitnya atau yang bersentuhan dengan kulitnya bagian dalam sebelum kain kapan, maka jumhur ulama mengatakan dibolehkan berdasarkan hadis yang sekarang ini kita pelajari. Hadis pada bab membungkus mayat ketika dikafani. Ada yang berpendapat bahwa pembungkusan ini hanya sebelum proses mengafani. Ya, ini yang dijelaskan oleh sebagian ulama. Memang dibungkus tapi diselimuti, tapi bukan ketika proses mengafani, sebelum mengafani. Ini juga ada sebagian para ulama yang menjelaskan demikian, tetapi tetap berdasarkan hadis ini dibolehkannya mengafani mayat lebih dari 3 helai kain kapan untuk laki-laki, dan bahkan boleh digunakan yang lapisan yang paling bawah itu dengan pakaian yang ia pakai ketika ia hidup di dunia. Ini 2 hadis di bawah bab ini. Satu hadis yang sempurna dengan matanya, yang satu lagi hanya sekedar diulangi sanad yang lain oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Jadi kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu 2 bab yang bisa kita pelajari, dan insyaallah pada bab yang ke-15 yang berbunyi membaguskan kafan. Membaguskan itu dari pakaian yang bagus atau dari kain yang bagus, maksudnya yang layak dipakai untuk sebagai kain kafan. Insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.